sekilas gitu. Sudah tampakkah di layar? Sudah, Dok. Sudah Ya, terlihat. oke, sudah terlihat ya. Baik, kita hari ini adalah praktek, tapi praktek via online ya. Sebenarnya kalau EFT itu kok kayaknya kurang ngeblended ya kalau online ya, tapi ini sebagai introduction ya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Robert gitu ya. Beliau psikologi klinis ya, bukan dokter, tapi beliau sudah master untuk psikologi klinis, beliau sebagai dokter ya. Kita akan praktek untuk EFT, Emotional Freedom Technique Tapping ini berbasis dengan 3H. Apa itu? Bukan hahaha, bukan ya. Tapi dengan heart, hati, nanti kita akan seperti tadi disampaikan oleh Dr. Robert juga, bahwa kita akan melakukan terapeutikal ya, komunikasi terapeutik ya, di mana nanti empati menjadi jembatan, menjadi bridge dari healing ya. Kita akan berselancar, kita akan sama-sama um, meluncur ya dalam kombinasi yang harmonis tentang heart, hati, hand karena tapping tadi dokter disampaikan bisa dengan satu, bisa dua, bahkan ada juga sih yang dengan tangan semuanya ini ya, dengan 4 tangan ya. Kemudian dengan head. Jadi hati, tangan, dan head. Head itu kenapa? Tadi dokter sudah menjelaskan sekilas, dokter Robert juga bahwa untuk instruksi atau perjalanan dari kegiatan atau aktivitas kita itu diperintah oleh yang namanya bagian otak amigdala ya. Nama bagian otaknya amigdala. Pusat dari perintah tuh. Nah, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya, gitu. Titik meridian tadi menurut beberapa ahli ya, yang mulai dari 1934 dari TFT jadi EFT, dikombinasi dengan titik-titik akupuntur tadi, ini adalah titik meridian, ada bladder gitu ya, ada bagian-bagian, ada gallbladder untuk apa namanya sistem pembuangan, kemudian hati, kemudian jantung, ada usus dari sistem pencernaannya, kemudian ada paru-paru, jantungnya secara keseluruhan juga ya, dari jantung yang besar sampai ke perikard, bagian lapisan demi lapisan, kemudian sistem pencernaannya pun akan diintegrasikan dari bukan hanya dari biasanya kan dari lambung, usus halus, usus besar sampai ke bagian pengeluaran atau eliminasi rektum. Tapi ini semuanya kemudian dari spleen juga, dari lambung dan ada beberapa triple warmer meridian ya, ada beberapa kombinasi ya. Dokter review sebentar ya kakak-kakak cantik, para bidan, kita semuanya akan menjadi komando gitu ya. Komando buat diri sendiri dan komando buat pasien kita. Baik itu ibu partus, melainkan nifas, atau mungkin kita mendampingin pada saat nanti mengaktifkan hormon oksitosin, hormon cinta, sehingga nanti tidak ada alasan tidak menyusui gitu. Saya tidak bisa mengeluarkan asusu ini, gitu ya. Seperti itu akan dirilis ya. Tadi sudah dipahami tentang teori dasar dari konsep EFT. Ada beberapa titik klasik yang berhubungan dengan meridian. Ada tadi titik-titik yang ekstra ya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian kita akan meregulasi stres dan emosi. Pada saat makan kita kan juga emosi ya. Kadang kalau di Indonesia itu ada joke yang kadang-kadang itu menggelitik ya. Kalau di luar negeri itu kalau kerja baru keringetan, kalau kita makan keringetan gitu ya. Benar nggak kata Tata? Ya. Terus nanti ada penerapan kasus khususnya di mahasiswa karena semester 7. Apakah tadi itu tidak bertanya apakah ada pertanyaan terpendam ataukah lagi stres-stresnya suruh nanya dong gitu ya. Kita akan blended 3H tadi, head, head, dan hand ya. Ini tadi kita akan melakukan penyembuhan emosional, kemudian kita akan menggabungkan tentang acupressure, karena titik-titik yang dilakukan nanti adalah titik-titik dengan lembut, nggak boleh dengan peningkatan hormon kortisol, ya.
Kemudian kan dengan psikologi karena nanti menjadi bridge adalah menjadi jembatan adalah tadi tentang empati ya. Kemudian kita akan melakukan terapeutikal ya, komunikasi terapeutikal. Ini digunakan untuk stres cemas buat mahasiswanya sendiri nih semester 7. Kemudian ada nyeri atau baby blues atau post nifas pada saat nifas atau pada saat nanti menyusui ya. Ini kita nanti tolong diingat kembali bagian dari otak namanya amigdala, pusat dari otak ya, dari tengah. Nanti kita akan ketuk tapping-tapping. Ini juga akan bisa mengaktifkan dan merasakan nyerinya nanti. Rasakan semuanya di bagian-bagian titik tapping tadi. Bagaimana rasanya? Apakah diketuk-ketuk itu nyaman, tambah enak, atau masih sakit ya? Kita akan menyeimbangkan saraf otonom dan melepaskan memori emosional dan reframing pikiran kita. Jadi kita merilis perasaan-perasaan cemas, sedih, yang negatif itu, tetapi kita tidak menghakimi dan kita tidak apa ya, kita tidak menolak gitu. Kita terima itu bagian dari tubuh kita ya. Apakah kita selalu bahagia-bahagia saja? Tidak juga ya. Ingat juga kakak-kakak sekalian, pada saat kita bahagia, kita harus hati-hati karena sebentar lagi biasanya akan ada kesedihan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita sedih, jangan lupa bahwa kita itu hidup di sekarang. Now, now, now. Present tense gitu ya. Tadi Dr. Robert juga sampaikan bahwa kita tidak usah memikirkan masa lalu dan kita nggak usah cemas tuh masa depan. Kira-kira aku lulus nggak? Udah belajar aja berbuat yang terbaik ya. Ini esensinya kenapa saat ini akan praktek dengan mengkombinasikan 3H. H, penerimaan dan belas kasih. Misalnya nih ya, ada rasa cemas, ada stres. Jadi diterima dulu, nanti di tapping-tapping. Bisa gini, bisa begitu, bisa begini ya. Gitu ya. Saya menerima rasa stres ini, saya memaafkan diri saya mencintai diri saya menerima dan saya pasti akan melewati ini. Jadi bukan enggak, aku enggak stres kok. Ngapain stres? Bukan. Ya. Tadi dengan hand tapping titik meridian bisa 1, 2, bisa juga begini ya. Kemudian head. Head itu adalah afirmasi. Kenapa ada suara yang harus diperdengarkan? Harus ada afirmasi. Dan kenapa harus 3 kali? Kok nggak 1 kali aja capek dok gitu? Tidak. Kita akan melakukan afirmasi dan reframing. Kita akan membingkai itu tadi menjadi suatu kemasan yang lebih estetik gitu ya. Nih, kita reminding lagi, masih ingat kan tappingnya di karate chop ya, di sini di bawah kelingking ya. Kemudian di alis ya. Kemudian samping mata, bawah mata, bawah hidung, dagu, collarbone di clavicula, bawah ketiak sekitar 3 sampai 4 2 sampai 3 2 sampai 4 cm di bawah ketiak. Kemudian di bahui ya, puncak kepala. Ini di tempatnya di amigdala tadi. Ya. Seperti itu. Ini prosedurnya, nanti identifikasi emosi dulu. Gimana caranya? Perhatikan, misalnya Kak Tata ngantuk nih, aduh, gitu ya. Dari kemarin lembur terus, ngantuk kan? Identifikasi dulu. Ya, saya ngantuk nih, ngantuk gitu. Kalau misalnya ngantuk ini nggak ditidurkan, pusing kepalaku ya. Identifikasikan dulu yang jelas. Ya, sebenarnya lebih afdol lagi, lebih apa ya, lebih excellent kalau ditulis. Ya, karena kita sudah, dengan menulis kita sudah memberikan perintah nih, memberikan apa ya, informasi ke amigdala otak. Ya, kalaupun nggak ditulis, silakan diingat-ingat tuh apa yang dirasakan. Kemudian nilai tuh ngantuk sampai jadi pusing tuh berapa nilainya? 0 sampai 10 nanti ada instrumennya ya, ada instrumen untuk menilai rasa dominan tadi ya. Kemudian setup statement baru di setup lah statementnya ya. Setelah melakukan setup statement tadi misalnya aku menerima rasa ngantuk ini sampai jadi pusing. Aku mencintai diriku. Dengan ngantuk ini,
aku akan berkualitas. Aku cinta banget sama diriku. Nanti pada saat aku fokus, rasa ngantuk ini mungkin akan bertambah. Tapi aku akan tetap terjaga karena aku mau ingin tetap belajar. Aku sayang banget sama diriku. Aku cinta. Jadi itu kata-katanya diulangi. Jangan nanti kedua berubah. Ya, jangan kata-kata kedua identifikasi emosinya berubah. Yang tadinya mungkin kepala pusing karena ngantuk berubah. Jadi apa? Duh, aku sakit hati banget. Kenapa dia menyakitiku? Tapi aku tetap sayang meskipun disakiti sama cowokku. Jangan berubah. Nanti ketiga juga jangan dirubah lagi. Tetap sama. Ya, kalau di Islam namanya istiqomah. Konsisten. Jangan sekarang apa, nanti kedua apa, ketiga apalah yang diobati yang mana ini ya. Nanti setelah identifikasinya itu konsisten, nilainya sudah dirasakan, rasanya sakit aku sudah habis-habisan aku neraktir cowokku misalnya gitu ya misalnya gitu gini kan kaum Gen Z semua di sini ya gitu aku sudah sering neraktir nonton bioskop aku yang bayarin beli kalau sekarang nggak ada nonton bioskop ya beli pulsa YouTube gitu ya ya aku yang bayarin gitu rasakan dulu baru nanti tapping-tappingnya akan lebih berhasil ya kemudian evaluasi ulang gimana? Nanti kita akan refresh lagi nilainya mana nih setelah nanti dilakukan tapping-tapping tadi. Nilainya yang mana? Apakah tetap tetap 10 sakit banget masih ya? Ataukah yang mana? Kalau nanti sakitnya itu sudah menurun, ya titik ketuk-ketukannya tapping-tappingnya akan berkurang. Tapi kalau misalnya tetap nanti tapping-tappingnya akan diperbanyak lagi ya ini caranya jadi satu identifikasi emosi kemudian tentukan dulu berapa derajat rasa nyerinya rasa sakitnya rasa tidak nyamannya kemudian set up dulu statementnya oke tadi aku karena misalnya nih aku stres karena nyusun skripsi gitu ya tapi aku sangat mencintai profesi ini. Ini adalah profesi yang menyenangkan aku. Aku pasti berhasil. Aku sayang banget sama diriku. Aku sayang banget sama ilmu ini. Ya. Nanti kedua, ketiga juga diulangin. Kemudian evaluasi ulang. Begitu seterusnya. Kalau misalnya dalam keadaan minimalis waktu, bisa diulangi 3 kali aja. Tadi seperti pertanyaan. Ini instrumennya. Ya, instrumennya ini pakai skala rasa nyeri ya. Ini seberapa besar problem atau masalah ini membuat kita suffering atau bother atau menderita ya. Apakah menyusun skripsi ini apa ya stres karena skripsi ini tidak membuat aku terlalu sakit atau terlalu capek, aku terlalu stres gitu ya. Seperti apa? Jadi ini ada gambaran kalau no discomfort sama sekali oke, I'm fine gitu. Dia akan tertawa ya. Kalau misalnya ada di 3, ada mild discomfort, sakit sih, tapi aku masih bisa bertahan ya. Kemudian sampai datar tuh flat, tapi lumayan juga ya. Terus sampai nanti membuat rasa sakit yang dalam, namanya worst discomfort ya. Jadi ini yang harus dibawa. Nah, jadi instrumen ini besok hari Jumat dan Sabtu harus selalu ditenteng-tenteng nih ya. Ada kad kecil gitu ya, silakan nanti boleh di print atau panitia mungkin menyediakan atau gimana ya untuk skala nyeri ini. Iya Kak, ada ya. Kalau enggak silakan nanti di print ya atau nanti boleh di screenshot khusus di handphonenya ya. Jadi nanti yang pertama kita identifikasikan emosi skalanya yang mana, apakah 1, it's okay, I'm fine gitu ya. Atau aduh udah sakit banget, udah bikin mahnya kambuh, bikin apa ya, membuat kurang nggak bisa tidur, anxiety, makannya sudah tidak nikmat lagi yang mana gitu ya. Gitu. Jadi nanti untuk mahasiswa besok kita akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi untuk praktek mahasiswa untuk kasus khusus buat mahasiswanya ini untuk burnout gitu ya, keluar dari rasa tidak nyaman gitu, cemas, ini kan ujian ya, cemas ujian. Kemudian perfeksionisme, jadi aku kalau nggak dapat A plus nggak mau.
aku dapat A ya. Atau mungkin dari efek tadi kecemasan skripsi, menyusun skripsi, bisa kurang tidur, bisa anxiety. Mungkin tidur bisa tapi terbangun-bangun, pada saat bangun tidak bisa tidur lagi ya. Atau mungkin pada saat menyusun skripsi ada pernyataan takut gagal. Tuh ya. Nah, emosi mahasiswa nanti tentang takut gagal, overthinking ini menjadi identifikasi emosi. Nanti tolong di-highlight. Rasa tidak cukup tadi dikarenakan terlalu perfeksionisme. Nggak kalau dapat amin gimana? Nggak bisa. Aku harus dapat A. Ujian skripsi dapat A. Gitu ya. Rasa tidak cukup. Ditulis identifikasi. Apapun harus diterima. Ya. Eh, apa ini nggak terlalu ini ya overthinking ya dokter? Apa tidak terlalu berlebihan hiperbola? Tidak. Apapun rasanya diterima karena nanti ada pernyataan ada 3 tadi. Head, hand, dan heart. Jadi diterima ini adalah bagian dari kehidupan kita ya. Kemudian stres akademik tadi. Maaf, mungkin dosen pembimbingnya baik, tapi kenapa ya aku kalau ketemu sama dosen ini padahal dia golden heart, tapi kok aku selalu cemas ya, gitu ya. Apakah mungkin dosennya kamu harus dapat nilai A plus ya Kak, atau apa seperti apa ya. Jadi sampaikan apapun itu tanpa harus berpura-pura, nggak boleh cheating ya, tetap harus secara jujur ya, gitu. Nah, tadi kan identifikasi emosi ya, tadi tentang overthinking, perfeksionisme ya, apapun itu atau emosi. Nah, kemudian untuk setup statement mahasiswa ya, misalnya nih, walaupun saya takut gagal, tapi saya memilih percaya diri. Aku sayang banget sama diriku karena aku mencintai. Aku akan menjadi versi terbaik diriku. Nanti diulangi lagi statementnya ya. Walaupun saya takut gagal, saya memilih percaya diri. Apakah harus sama persis, saudari? Tidak. Tapi paling enggak intinya sama. Ya, seperti itu. Ini yang paling penting adalah menerima diri tadi. Walaupun saya takut gagal. Jadi enggak, bukan berbohong kepada dirinya sendiri bahwa aku pasti bisa lah, aku berhasil. Jadi apapun yang dirasakan itu yang akan diekspresikan, ya. Kemudian tapping-tappingnya secara ritmis. Berapa kali tadi, Kak Tata? Berapa kali? 10, Kak. 7 sampai 10 kali. Oke ya, bisa 3 Tiga. kali siklus. 7 sampai 10 kali. Oke, Kak Tata dapat nilai 100 ya. Kemudian head afirmasi positif ya. Nah, nanti hasil yang diharapkan, tapi biasanya tidak bisa juga tidak langsung terjadi ya, tidak bisa langsung terekspresi. Cemasnya turun, nanti dari level skala nyeri tadi sudah mulai terjadi ini ya, perubahan ya, sudah terjadi decrease ya, menurun dari 10 jadi 9 mungkin sedikit 8 gitu ya. Kemudian kalau anxiety, insomnia, ya akan tidurnya mulai membaik, fokus meningkat tuh. Biasanya kalau kita nanti pada fokus pada skripsi, ini bisa juga nih dibuat contoh praktek ya. Pada saat nanti stres, lakukanlah nanti teknik TFT ini ya, TFT atau IFT boleh ya. Kemudian akan membuat percaya diri naik ya. Ini kasus Ibu Nifas bisa dengan baby blues, lelah nyeri ya, tadi sudah dijelaskan ini emosi nifasnya. Nah, ini pada Ibu Nifas kan tetap 3H ya. Kasih, tapping lembut, afirmasi pemulihan. Ini manfaatnya sudah. Latihan prakteknya seperti apa? Nanti kita mengawal pasien-pasien kita itu yang pertama adalah menenangkan pasien itu. Jadi jangan dikawal dalam keadaan masih panik attack ya. Gimana ya gitu ya. Gimana ya Kak midwife gitu ya. Kok saya khawatir nih air susu saya nggak keluar, ASI saya nggak begitu ya. Kemudian sampaikan atur nafasnya Bu, mindfulness
tarik nafas, keluarkan nafas ya. Kalau buat diri sendiri untuk mengawalinya, tarik nafas, tahan, keluarkan. Tapi kalau mengawal pasien-pasien, tarik nafas, langsung keluarkan nafas. Tarik nafas, keluarkan nafas ya. Sampai mendengar bahwa suara nafasnya itu sudah mulai ritme yang bagus ya. Kemudian pilih emosi, nilai tadi intensitas, setup untuk statementnya, tapping, baru evaluasi. Kalau masih berlanjut, ulangi lagi ya. Ini kontraindikasinya adalah tidak bisa dilakukan untuk panik berat ya, khawatir juga trauma berat dan gangguan psikiatri. Khawatir nanti malah bukannya empati gitu, nanti malah distraksi itu hmm, antara pengobat dan yang diobati ya. Oke, kita mulai latihan ya. Ini EFT adalah seni kembali pulang kepada diri sendiri. Buat kita saja, buat kita ataupun buat yang lain ya. Baik, sekarang posisinya duduk, berdiri, atau lagi apa namanya bersila di bawah nih, kakak-kakak nih. Nanti minta tolong lagunya ya, Kak. Iya, baik, Dok. Belum lagunya ya. Kakak-kakak di sini posisinya sedang dalam keadaan apa? Duduk, bersila. Kalau Kak Tata udah kelihatan tuh duduk ya. Ya. Yang lain Ibu Teteh duduk ya. Yang lain kakak-kakak ini banyak yang belum ada nih. Masih masih kurang dari 100 ya, Kak? Sambil tadi ngisi waktu masih kurang dari 100 ya. Izin, Dok. Sepertinya kalau sekarang sudah 100, tapi belum sampai 110, masih di bawah 110, Dok. Di bawah 110 ya. Posisinya di mana? Posisinya sedang apa, Kak? Duduk di bawah, duduk di bersila atau gimana? Mana nih kakak-kakak yang mewakili? Nggak ada wajahnya. Sama datang Ibu Inga, Ibu Inga. Karena kita EFT berarti nuansanya harus relaksasi ya, nggak boleh dalam keadaan tegang. Nanti pada awal awal acara kegiatan ini kan semua pada tegang ya, kata aja tegang gitu, gitu ya. Sekarang sudah harus mulai rilis. Posisinya di mana? Apakah banyak yang duduk di kursi atau ada yang bersila? Izin duduk di kursi, dokter. Duduk di kursi. Ini Kak Rahma ya. Kak Rahma posisi di mana, Kak? Di kampus. Kak Rahma, Kak Fitri sedang bersila. Keren nih Kak Fitri. Udah PW aja nih. Yang Oke. lain izin yang bersila berapa orang? Bersila. Bersila itu apa sih? Bahasa Sundanya. Takutnya Sidakap. salah bahasa Jawa. Iya, Sama izin. Bersila Iya, itu izin, apa Dok. bahasa Sidakap Sunda? juga. Sidakap Sendakep. sama. Iya, sidakap. sendakep gitu. Hmm. Apa? Sidakap bari malam. Oh iya. Yang bersila berapa orang? Tepeng satu yang bersila? Lebih banyak mana? Masih dua yang Bukan. datang. Iya, teman-teman mohon izin yang duduknya sila atau mau komentar di kolom chat atau mau raise hand juga silahkan. Iya, Oke, boleh, ya. boleh. Ya. Sekarang oke, satu bersila. Oh, banyak yang bersila loh, keren loh ini. Kakak sudah ready for use ini. Ready for use. Kak Afina bersila ya? Oh, keren tuh. Tapi kok seperti berdiri tegak ya, duduk tegak ya. Oke. Ini sepertinya banyak yang bersila. Ini keren nih. Baik, apapun posisi duduknya, sekarang kita tentukan dulu untuk identifikasi emosi ya. Mana yang akan dipilih? Yang pertama kita cuma dua kasus dulu ya. Satu kasus yang berkenaan atau yang berhubungan dengan mahasiswa. Yang kedua dengan pasien. Mau dipilih yang nifas atau yang ASI? Yang mana? Tolong tapping satu yang untuk mahasiswa, untuk sakit kepala, kurang tidur, ya Pak, insomnia, gangguan tidur di saat menyusun skripsi ini. Siapa yang mau yang milih gangguan tidur tapping satu, yang milih tentang gangguan
Gangguan tidur dan lambung ya gitu ya. Gangguan lambung pilih 2. Silakan. Tapping dulu. Kak Tata tolong dibantu ya Kak. Kita identifikasi emosi dulu ya. Tolong tadi catnya untuk cat. Oh banyak yang. Oke, ini banyak yang nggak bisa tidur ini Bu dosen. Dosen, Iya, ini banyak nggak bisa tidur nih. iya dokter Stres, Iris kan tadi dibilang bahwasannya sebetulnya banyak keluhan nggak bisa tidur karena skripsi, cena. Masya Allah. Ah, siap. Jadi nggak ada yang gangguan lambung coba. Keren nih. Oke, nggak ada yang gangguan lambung. Oke. Kemudian kita sekaligus untuk memilih identifikasi emosi pada pasien ya. Yang pertama adalah nifas. Typing 1 nifas, untuk typing 2 itu memilih ASI ya, gangguan ASI ya. Oke. Silakan untuk ASI semua. Oh, dua. Oke, Kakak Tata tolong dibantu catat ya. Identifikasi emosi untuk para mahasiswa, gangguan susah tidur, Kak. Terus yang ini, yang pada pasien ternyata 2. Ternyata ya. Oke. Lebih banyak mana Kak yang pasien? Izin dok, banyaknya di angka 2. 2 ya. Oke. Kita akan melakukan aktivasi tapping-tappingnya dengan tapping klasik. Tapi kita mengidentifikasikan emosi rasa sakit. Catnya tadi dipegang ya, catnya dilihat. Ya. Ini kan karena ke mahasiswanya sendiri ya. Oke. Ada yang mau jadi volunteer di sini, mahasiswa? Untuk insomnia, gangguan susah tidur, nggak akan ngaruh dengan nilai kok. Ini ada para dosennya di sini. Silakan, ada yang mau jadi volunteer. Nanti tolong dijelaskan untuk identifikasi emosi yang paling dominan apa, kan susah tidur, sakit kepala kah, ya, atau seperti apa. Kemudian yang kedua, tolong sampaikan juga tentang berapa nilai rasa nyerinya itu berapa di nomor di derajat yang mana, di nomor berapa, antara 0 sampai 10 tadi catat. Siapa yang mau jadi volunteer? Jangan Kak Tata ya. Kak Tata sudah enak tidur. Siapa yang mau jadi volunteer? Silakan tolong dipilihkan aja Bu dosen. Bu Kaprodi, Bu. Jangan ikutan pusing. Kak Ros berkenan? Oke, Kak Ros berkenan ya. Baik. Kak, tolong unmute dulu, Kak. Siap. Silakan, sayang. Izin Ibu, Ya, izin dok sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama ya. saya Rosa Mailisna dengan NPM akhir 1015. Izin mengenai gangguan tidur itu yang dirasakan itu sebenarnya kalau saya bukan sakit kepala sih dok, tapi lebih Ya. ke lemas, terus juga kayak perih matanya. Nah, waktu itu saya sempet mau ngembaliin jam tidur, jadi pengen seharian tuh nggak tidur siang gitu, dengan tujuan biar tidurnya lebih awal gitu. Tapi ternyata tetap aja seperti itu insomnia. Jadi tidurnya malam terus, Dok. Seperti itu. Oke. Kak Ros Mailisna. Loh, ini kok ada 2 namanya? Mana ada 2? Oke. Ya, semuanya tapi mengikuti ya. Boleh dosennya juga ikut ya. Siapa tahu juga mungkin susah tidur karena something gitu. Silakan ya. Kak Ros, nanti tolong diingat-ingat tadi kan untuk susah tidurnya bukan ke arah sakit kepala, tapi ke lemas, benar? Oke. Kakak sudah melihat tentang cat tadi untuk nilai ambang nyerinya tadi dari 0 sampai 10. Oke. Kakak yang nomor berapa? Kakak yang nomor berapa? Kakak masih sempat senyum, kakak nyengir atau apa? Iya, masih sempet sih, Dok. Cuma kayak eh gimana ya? Setengah gitu, Dok. 5 mungkin.
Kalau dari 0 sampai 10. Untuk 5 ya. ya. Jadi di bawah rata-rata sebenarnya Mas sudah ke 5 ya. Oke ya. Kakak sudah sudah memutuskan untuk rasa yang paling dominan, lemas gitu ya. Oke ya. Baik. Semuanya dalam posisi yang duduk bersila, silakan dalam posisi bersila ya. Kedua tangannya ini nggak bisa nyontoin ya. Kedua tangannya ada di paha ya, paha kanan kiri ya. Boleh tertelungkup, boleh begini ya. Boleh terlentang gini, boleh terlungkup tangannya di paha kanan kiri ya. Tadi yang disampaikan Dokter Iris bahwa posisi duduk tidak boleh membungkuk ya. Harus tegak. Caranya gimana? Dorong dadanya ke depan, bukan didorong gitu, bukan ya. Dorong ke depan, baunya ditarik ke belakang, ya, oke. Terus didorong ke depan juga bahunya. Tulang ekor dimasukkan ke dalam. Sudah, Kak Rosa? Kak Adinda sudah? Kak Anggi? Kak Sekar udah? Posisinya sudah siap semuanya? Oke. Nah, sebenarnya untuk posisi tarik nafas, buang nafas, boleh sambil tutup mata ya. Tapi dokter Is menginformasikan dulu ya, bahwa nanti tutup mata, kita nanti dengan metode ekstra yang tadi langkah gamut. Kenapa? Kita seimbangkan dulu untuk otak kiri dan kanan supaya terintegrasi pikiran dan tubuh. Ini efeknya tadi akan memperdalam efek penyembuhan setelah tapping utama. Tapi kita lakukan untuk 9 langkah gamut ya. Untuk 9 langkah gamut itu tidak tutup mata tapi hadirkan nafas seutuhnya. Karena dokter Is duduk di kursi jadi dokter Is mundur ya, posisinya tidak boleh tegang jadi harus bersandar kalau yang duduk ya. Nanti untuk teknik gamut tutup mata, buka mata, terus ikuti gerakan tangan dokter Iris ya. Tutup mata, buka mata, nggak tutup mata. Nanti kalau teknik tapping baru ya. Jangan gini tutup mata, buka mata, tadi tutup aja ya. Nanti ikutin arah tangan dokter Iris ya. Kalau lihat kanan, kiri. Kelihatan nggak ya di layar? Kok hilang ininya? Kok jadi hilang gini ya? Dikit aja ya gini. Kalau begini berarti ke kanan ya. Kalau gini ke kiri gitu aja ya. Gini-gini ya Mohon supaya izin, Dok. kelihatan di situ. Oke. Ya. Mohon izin, Dok. Jika dilepas virtual backgroundnya bagaimana, Dok? Jadi mungkin bisa terlihat lebih jelas gitu. Bagaimana Oke, prakteknya boleh, buat boleh. teman-teman Nggak mahasiswa. apa-apa, boleh. Iya, mohon izin ya, Dok. Terima kasih. Ya, makasih Kak. Gimana caranya? Gimana caranya? Mohon izin, Dok. Oke, Ada gini video ya. setting. Gini ya. Gini ya. Ya, boleh, Dok, dicoba. Gini, kelihatan nggak? Iya, terlihat jelas, Dok. Oke ya. Baik ya. Nanti kita kita pakai teknik gamut ya. Nanti Kak Ros semuanya ada di sini. Setelah mengidentifikasi emosi, kita sudah mengidentifikasi level dari rasa nyerinya tadi. Kemudian kita teori gamut ya. Terus rasa nyerinya diceknya sama teknik dari tapping EFT. Ya. Misalnya gini nih, tadi kan bukan sakit kepala, tapi kok rasanya nggak enak ya. Kan 5 nih Kak, tadi nilainya ya. Nanti cek di tengah-tengah alis ya, kemudian di keningnya itu. Rasa sakitnya di mana? Sambil dibayangkan nih. Karena mindfulness harus dirasakan benar, harus blinded dengan tubuhnya ya. Jadi nggak boleh sekarang di sini, terus kakak mikirnya, aduh aku belum ke perpustakaan, aku belum gitu. Jadi harus mindfulness ya. Seperti apa ya di bawah hidung, di dagu ya, kemudian di collarbone ini ya, kemudian di bawah ketiak seperti apa. Nanti setelah itu kakak merefresh lagi. Kira-kira emosinya sudah sampai mana nih? Apakah tetap 5 atau sudah rilis turun? Oh, udah sampai ke 7 nih misalnya, gitu ya. Atau masih tetap? Kalau masih tetap berarti ketukannya nanti ditambah.
Kalau berkurang, ketukannya tetap sama. Kalau misalnya tadi 7 ya 7. Tapi kalau nanti bertambah, ditambah lagi dari 7. Ya. Oke, boleh dimulai. Kak Tata minta tolong musik ya. Musik ya. Iya, siap, Dok. Oke, semuanya hadirkan dulu. Musiknya jangan terlalu keras ya, Kak Tata, izin. Supaya suara dokteris terdengar. Baik. Oke. Sekarang tenangkan diri dulu. Yang duduk, silakan untuk untuk menyandarkan badannya. Yang bersila juga, kalau bersila boleh aja di bawah. Kalau misalnya ada sandaran lebih baik. Kakinya bersila, tangannya ada di paha kanan kiri dulu. Oke. Sekarang mulai hadirkan nafas secara utuh. Mindfulness. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan di perut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian keluarkan nafas lewat mulut atau lewat hidung sama aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kita masih latihan dulu. Matikan dulu, izin. Oke. Izin, oke. Kak Ros, tadi kita masih menghadirkan nafas. Gimana sudah perasaan kakak? Kakak bayangkan tadi catnya, cat untuk emosi tadi. Masih tetap 5? Udah agak rileks, Dok. Oke, alhamdulillah ya. Kita belum mulai nih, masih warming up ya. Oke. Saat ini Kakak Ros dan semuanya tidak perlu tutup mata ya. Nanti dengarkan instruksi dari Dokter Iris, ada tutup mata, buka mata, ikuti tangan Dokter Iris kemana, muter, mau balik seperti apa. Kemudian tadi untuk teknik pendamping dari EFT ada langkah gamut ya, nanti bersenandung ya. Silakan bersenandung dan pilihlah lagu yang happy, jangan lagu yang melo dan membayangkan yang sedih, lagu yang happy, bahagia ya. Nanti boleh sampai 4 gitu. Gitu. Terus restart lagi ke cat emosi tadi sampai di mana. Nanti kita baru ngulangin. Kita satu putaran dulu ya supaya nanti bisa mulai lancar dan mulai komprehensif. Oke? Baik, silakan tolong Kak Tata musiknya boleh dinyalakan kembali. Kita hadirkan nafas saat ini tidak 478 tapi rilekskan dan atur nafasnya seperti biasa. Tapi rasakan nafas yang masuk, nafas yang keluar tanpa ada penolakan. Ya, silakan. Tarik nafas, keluar nafas. Silakan musiknya, Kak. Mana musik ya? Izin Kak Tata. Mohon Ya. izin, Dok, sebentar lagi dicoba lagi karena tadi berkendala jika share sound saja. Oh, siap-siap. Oh, gitu ya. Maaf ya. Makasih ya. Nanti ada teknik-teknik ketukannya karena ini pakai teori dari gamut ya. Nanti ada ketukannya. Yang pertama adalah di karateka chop ya di sini ya. Bisa begini, bisa begitu ya. Bisa begini ya, bisa begitu ya. Kemudian dibalik gini ya. Ini nanti ketuk-ketuk di antara jari kelingking dan yang sebelahnya jari telunjuk dan jari manis, kemudian di ibu jari ya. Kemudian balik lagi ke karateka chop. Kemudian pada saat restart rasakan nyerinya di antara kening ya, antara kening aja 1 titik harus. Kemudian di tulang dari eyebrow, kemudian itu
Rasakan nyerinya seperti apa. Tadi kan lemes ya. Seperti apa. Oke. Gimana musik? Seperti itu setelah identifikasi emosi, tadi tentukan statementnya, set up statementnya ya. Di karateka job itu, walaupun tubuh saya merasa lemas dan sulit tidur, saya memilih untuk tetap tenang, menerima diri saya sepenuhnya. Walaupun pikiran saya masih aktif, ya. Udah mulai ya, gitu ya. Kita agak kecilan ke atas ya. Terima kasih Kak. Oke, rilekskan hati, mulai mindfulness, matanya nggak ditutup ya. Atur nafasnya seperti biasa, Kak Sakila, Kak Salma, Kak Mesa. Nafas yang masuk dan nafas yang keluar, rasakan sepenuhnya. Jangan lupa untuk 227 tersenyum. Ya, Kak Ros belum tersenyum nih, ya. Kak Ros nafasnya masih tersengal-sengal, silakan rileks, lebih tenang ya. Oke, tutup matanya. Baik, keren, mantap. Pelan buka mata. Oke. Lihat instruksi tangan dokter Iris ya. Lihat sebelah kanan matanya. Lihat tangannya dokter Iris nih, jangan lihat ke kanan. Lihat sebelah kiri. Oke. Kemudian lihat berputar mengikuti arah jarum jam. Nih, lihat tangan dokter Iris ya. Oke, lihat tangan dokter Iris. Ya, oke. Sekarang berlawanan jarum jam. Lihat tangan dokter Iris. Tidak ada suara lain yang didengar kecuali suara dokter Iris dan musik. Oke. Atur nafasnya dengan baik, lebih rileks, lebih tenang. Kita mulai tapping ya, 7 sampai 10 ketukan di karateka job. Oke, silakan ketuk-ketuk. Bersuara, ikuti kata dokter Iris. Walaupun tubuh saya merasa lemah, saya bersuara, mana harus bukan dalam hati, bersuara. Walaupun tubuh saya terasa lemah dan sulit tidur, saya memilih untuk tetap tenang dan menerima diri saya. Walaupun pikiran saya masih aktif dan badan saya capek sekali karena nyusun skripsi, saya memilih untuk memeluk diri saya dengan kasih. Saya sangat suka pada diri saya. Walaupun saya belum bisa tidur nyenyak, saya memilih untuk merelekskan tubuh saya sekarang. Ulangi lagi kata-katanya. Walaupun tubuh saya merasa lemas dan sulit tidur, saya memilih untuk tetap tenang dan menerima saya sepenuhnya. Walaupun pikiran saya masih aktif dan badan saya capek sekali karena menyusun skripsi, saya memilih untuk memeluk diri saya dengan kanan. Saya sangat mencintai diri saya. Walaupun saya belum bisa tidur nyenyak, saya memilih untuk merilekskan tubuh. Merilekskan tubuh saya sekarang. Rasakan ya, rasakan. Hadirkan nafas, pikiran, dan your heart ya. Dengan lembut kita temukan. Walaupun tubuh saya terasa lemas dan sulit, saya memilih tetap tenang dan menerima diri saya dan walaupun pikiran saya masih aktif dan badan saya capek karena saya memilih untuk memeluk diri saya dengan kasih. Saya sangat mencintai diri saya. Walaupun saya belum bisa tidur nyenyak, saya memilih untuk merilekskan tubuh saya sekarang. Kemudian balik tangannya, ketuk-ketuk di antara
jari kelingking dan jari tengah. Sebelahnya lagi pindah, sebelahnya lagi, dan melunjuk dan oke. Kemudian rasakan dengan nikmat rasa sakitnya di bagian tengah-tengah dari alis. Bagaimana rasanya? Apakah masih sakit ya? Apakah masih tidak enak? Ya. Kemudian di tulang ujung dari alis. Oke. Kemudian ketuk-ketuk di bawah mata. Gimana rasanya ya? Rasakan dan catat ya rasanya di hati dan pikiran. Kemudian tapping-tapping di bawah hidung ya. Mana rasanya? Dan rasakan di lidah. Oke. Oke. Rasakan tangannya di paha kanan kiri. Kemudian restart. Apakah tadi nilai nyerinya masih tetap sama? Boleh silakan dimatikan dulu. Izin boleh dimatikan musiknya. Lebih kecil aja, jangan dimatikan, lebih kecil aja. Kecil lagi, oke. Kak Ros, gimana Kak? Berapa nilainya Kak? Dari 5 berubah jadi berapa? Mulai jadi menurun dok, Berapa sekarang? di 3. Jadi mulai agak rileks. Terus Oke. jadi nggak terlalu lemes. Oke, alhamdulillah ya, baik. Nanti kalau misalnya sudah mengevaluasi, sudah restart, turun kan menjadi lebih rileks, maka ketukannya boleh dikurangi. Tapi ternyata karena tadi mungkin belum full mindfulness, masih dipikirin, aduh tapi deadline ini kurang 3 hari lagi, mungkin bisa juga naik. Ketukannya berhasil ditambah. Nanti akan diulangi lagi tahapan yang tadi, kita mulai menghadirkan nafas seutuhnya, ya. Kemudian dengan teknik gamut, kombinasi dengan EFT. EFT itu untuk mengkoreksi rasa sakitnya. Tadi pada saat diketuk-ketuk, ditapping-tapping, kalau misalnya ada sesuatu yang kurang nyaman akan terasa. Tadi kakak di tapping-tapping mana yang terasa sesuatu nih dari beberapa titik dari EFT mana kak? Tadi pas yang ada tapping itu di area sini, Oke, oke. sama Terus, pas yang di tangan. oh, yang di mana? Tangan sebelah mana nih? Kan ada beberapa ruas ya. Yang Yang tadi mana? sini. Oh, yang di antara kelingking ya, sama Ya. jari yang dua. Oke ya. Baik. Mungkin terima kasih Kak Ros ya, luar biasa ya sudah menjadi volunteer gitu ya. Insya Allah besok akan dipraktekkan lebih luas lagi dan kita akan kombinasikan ya. Mungkin dari kakak-kakak yang hari ini juga sama gitu keluhannya dengan Kak Ros, lemas, kurang tidurnya karena lemas, adakah? Silakan. Kak Mesya, keluhannya juga sama tadi. Yang satu typing 1, apakah ada yang lemes? Tidak sakit kepala tapi lemes? Kak Mesya, Kak Sekar, ini masih malu-malu semua. Baik, terima kasih banyak Kak Ros. Kak Ros, boleh silakan kembali ke tempat. Terima kasih ya, sehat bahagia selalu. Baik, yang kedua, kita akan melakukan teknik EFT. Gamut ini kepada pasien kita. Jangan lupa bahwa kita melakukan komunikasi terapeutik, kemudian sebagai jembatan dari healing adalah dengan empati. Ya, silakan yang mau jadi volunteer sebagai penerapi sekarang, bukan penerapi diri sendiri. It's not only your heart gitu ya, yourself, tapi ke pasien. Silakan ada yang mau jadi volunteer seperti Kak Rosa Mailisna. Silakan ada yang mau jadi volunteer. Adakah? Silakan. Siapa? Maaf, di sini hujan deras ya. Mohon maaf kalau nanti ada gangguan sinyal yang dendutan ya. Kalau ada gangguan sinyal malah nanti ditutup. Jadi off cam. Ada yang mau jadi volunteer?
Kak Sakila, mau jadi volunteer Kak sebagai penerapi? Kak Sakila, Kak Sakila Nurfariza. Nah, ya, namanya bagus-bagus nih, keren-keren nih. Residensi. Kak Sakila berkenan jadi volunteer sebagai penerapi? Kenapa gini, Ki? Kamu Tiara, ini pada malu-malu nih. Bu dosen, izin Bu dosen, izin bisa Bu dosen aja yang menentukan siapa yang jadi volunteer untuk terapi ke pasien. Kak Tata, Kak Tata aja deh yang milih deh Kak Siapa Tata. tuh ini teh? Lisha. Siapa? Lisha tuh, mau Lisha? Izin boleh Ibu. Boleh Ibu. Waduh, izin Siapa? boleh. Oke, Kak Ya. Lisha. Lisha Berliana. Ini udah pilihan dari Ibu dokter nih, dosennya. Jangan-jangan jadi anak bimbing. Nanti kalau nggak patuh jadi nggak ya. Baik. Kakak tadi memilih untuk ini, untuk Asia. Ibu yang ada kendala dengan ASI kah? Nomor 2 atau typing 1? Iya Ibu betul 2. Oke. Kakak suaranya lembut banget. Kakak ini ya, apa namanya? eh, nanti suaranya agak dikeraskan ya. Jangan lupa intonasi juga berpengaruh. Kemudian your heart, kedalaman hati. Kalau misalnya kakak nih ya, sebelumnya ada kak, misalnya ada, misalnya menstruasi aja lah, mens ya, kadang-kadang kan mood swing ya. Jadi uring-uringan tanpa ada sebab yang jelas, kakak harus bisa merilis dulu ya. Pada pasien akan berbeda step by stepnya ya. Yang pertama, integrasikan diri diri kita dulu, yang 3H tadi, heart, hand, dan apa tadi? Apa? 3H? Apa Kak Lisya? Apa? Apa Kak Lisya? Apa 3 hand? Izin Ibu, heart, hand, Silakan. sama hand Ibu. Oke ya. Jadi heart, hand, and heart. Jadi mind, body, and spiritual. Itu Kak Rosa kenapa berduaan gitu sama temennya? Izin Ibu sedang di kampus, sedang bimbingan sambil. Oh siap-siap. Baik, luar biasa nih, keren nih. Jadi multitasking ya. Oke. Kak Lisha, kita masih pakai teori gamut ya. Besok akan full tentang EFT ya. Sekarang teori gamut, langkah-langkah teori gamut tadi, tutup mata, buka mata, gerakan mata, kanan kiri, ngikutin tangan dokter Iris, putar searah ini, searah jarum jam berlawanan, kemudian senandung ya. Tadi belum senandung karena sudah mulai rilis tuh Kak Rose gitu. Kak Rose cepat banget untuk rilis gitu ya. Baik ya. Kita hadirkan dulu untuk mindfulness kita ya sebelum melakukan terapi untuk komunikasi terapeutik kepada pasien kita ya. Kemudian kita juga mengendalikan nafas kita yang keluar dan masuk. Kalau sudah terjadi hemostasis atau keseimbangan, baru kita pegang salah satu, kan sama-sama perempuan ya. Enaknya kalau bidan kan nggak ada bidan laki ya. Jadi pegang ibunya mah sah-sah aja ya. Halal-halal saja ya. Gitu. Jadi usahakan untuk berintegrasi dengan pasien kita ya. Boleh dipegang apapun ya, boleh dengan tangan. Selamat siang Bu. Jadi kita akan memberikan integrasi tadi, healing ya. Jadi empatinya, jembatannya kan dengan healing, kita mengalirkan energi positif kita. Pegang tangannya, berikan salam ya. Pagi Bu, gimana, kan ini komunikasi terapeutik ya, pasti sudah hafal ya. Silakan Kak Lisa,
dari tadi teori yang sudah dijelaskan Dokter Iris, boleh Kak Lisa memberikan contoh dulu sebatas info yang bisa diabsorpsi dengan Kakak. Silakan Kak. Boleh, nanti setelah itu Dokter Iris akan koreksi. Silakan Kak. Suaranya belum keluar sayang cantikku. Baik Ibu Izzy, dari yang tadi sudah dijelaskan itu, dari yang pertama itu, dari yang tadi juga dijelaskan di eh, insomnia dan itu juga jujur saya juga merasakan Bu. Jadi tadi juga sudah dicoba, memang agak rilis emosi dan juga perasaan juga mulai menurun Ibu. Jadi bisa saya terapkan juga di kehidupan saya sehari-hari juga karena tugas skripsi juga Ibu, jadi lumayan lumayan membantu Ibu, betul. Baik ya. Nanti besok akan diajarkan, tadi kan hanya opening ya, hanya masih menyapa-nyapa tubuh kita. Besok akan diajarkan secara lengkap untuk closing gitu ya. Jadi ibaratnya nanti rasa relaksasi itu nggak on off, jadi bisa lebih bertahan lama ya. Besok akan dikawal gitu ya, akan dikawal beberapa fasilitator ya tentang bagaimana merilis emosi. Baik. Sekarang Kak Lisa, kita akan membantu pasien kita yang ada kesulitan atau khawatir air susunya tidak bisa reproduksi dengan baik ya. Apa yang dilakukan? Jadi kakak jangan ikut bersila gitu ya. Pasiennya yang diminta untuk rileks. Tadi ada pertanyaan bagus. Bagaimana dokter kalau itu pada trimester ketiga gitu ya. Ini memang air susu ibu tapi kemungkinan kan ada ini sekaligus menjelaskan. Jadi posisinya tidak harus selalu bersila, tapi biasanya yang paling sering saya melihat bersila. Bisa dengan duduk di tempat tidur ya. Jadi ibunya kalau trimester ketiga jangan disuruh bersila gitu ya. Nanti kelamaan malah dia bisa kebas gitu ya, kesemutan gitu. Baik, kita mulai untuk afirmasi gamut. Untuk ibu yang khawatir ASI susah keluar, kita sapa dulu ibunya ya. Assalamualaikum Bunda gitu ya, atau selamat pagi, sehat gitu kan. Terus dengarkan apa yang disampaikan dari pasien tersebut. Kenapa ibu ini saya baru melahirkan misalnya gitu ya. Saya khawatir nih kakak midwife gitu. Kalau nggak bisa keluar ASI. Biasanya ibu mamut kan sekarang mamut ya kakak ya kan biasanya kan. Paling manggil kakak nih mamut, sekarang ini mama muda gitu ya. Silakan nanti sapa baik gitu ya. Nanti tolong diinformasikan, silakan Bunda untuk duduk dengan santai gitu ya. Boleh di tempat tidur atau kalau misalnya bisa atau berkenan duduk di kursi silakan. Yang utama adalah tidak boleh kondisi tulang belakang membungkuk, harus lurus ya. Harus lurus. Tadi tarik dada ke depan, kemudian baunya ditarik ke belakang, didorong ke depan, tulang ekor dimasukkan ya. Kenapa? Nanti afirmasinya itu sirkulasinya akan lebih lancar dan lebih baik dan akan lebih cepat ya. Nanti moving faster gitu ya, lebih cepat gitu ya. Setelah itu, setelah santai, ajarkan untuk mindfulness tadi, menghadirkan keseluruhan. Bunda gitu atau kakak, kakak ini ya akan saya bantu ya untuk bisa memaksimalkan tadi untuk beberapa hormon-hormonnya aktif. Yang paling penting hormon oksitosin, hormon itu hormon cinta ini Kak. Jadi bangkitkan dulu kebahagiaan dan euforianya, kesenangannya ya. Jangan kakak nanti kalau nggak itu bayinya kecil loh, kurus loh ya. Jadi jangan diberikan statement judgment ya, tapi kakak nanti kalau dengan ASI kan sudah kita ketahui ya banyak vitamin vitamin kakak kan sama aku gitu misalnya usianya seperti itu ya. Setelah nanti sudah terlihat lebih cooling down, lebih relaksasi kan kelihatan jadi ekspresi wajah ya. Tadi kan ada skala untuk nyeri lihat. Kak, kalau misalnya kakak ketakutan nih saat ini ya, jangan-jangan aku nih nggak bisa produksi ASI nih gitu. Kayaknya udah aku coba untuk pumping, udah aku coba pakai segala rupa kok nggak keluar ya.
Ya, kira-kira kakak di skala yang mana? Di nomor berapa ini? Ketakutannya kakak. Cemas kan ya? Identifikasikan emosi. Cemas. Ya, pertama cemas. Yang mana nih, Kak? Yang nomor 10, nomor 0 itu berarti kakak nggak merasakan sakit apapun. Tenang aja, santai, asik masih keluar oksitosin. Kakak itu nanti kalau oksitosin itu hormon bahagia. Jadi ceritakan, kemudian juga disertai dengan knowledge ya, knowledge kebidanannya ya. Hormon oksitosin itu hormon cinta, Kak. Jadi nanti rasa cinta kakak nanti akan terus dicintai itu sampai tua kakak dicintai gitu ya. Agak sedikit bombastis tidak mengapa ya. Tetap dihalalkan tapi harus sesuai dengan knowledge. Basic knowledge-nya harus kuat juga ya. Nah, setelah nanti kelihatan ekspresinya sudah ringan, yang mana? Oke. Kakak inget-inget ya. Jadi posisi rasa cemasnya tadi di nomor ini ya. Kakak ingat-ingat ya. Oke, saya akan bantu. Kemudian kalau bisa ya kakak kan bawa handphone, semua bawa handphone. Sertai juga dengan musik-musik, jangan musik-musik dangdut yang gedebak-gedebuk ya. Kemudian yang jubajub gitu ya. Jangan. Jadi iramanya musik yang lembut. Kalau misalnya mau memilih irama yang ada energi levelnya, hertz di situ, kakak jangan coba-coba untuk memilih itu karena dikhawatirkan nanti malah salah sasaran. Ya, yang umum-umum aja, instrumen relaksasi yang seperti tadi ya. Besok akan dibagi, mungkin dibagi saat ini boleh ya. Baik, silakan setelah semuanya dalam keadaan relaksasi ya, sudah dalam keadaan cooling down, maka kita sudah mulai untuk mengawal si mamut tadi, Bunda tadi untuk afirmasi gamut ya. Silakan Kak Tata, mohon izin dibantu untuk musiknya ya. Kak Sakila, silakan kita konsen ya. Silakan dicoba sendiri juga boleh gitu ya. Dicoba Kak Ros juga boleh, Kak Anggi, Kak Salma. Silakan ya. Nanti insya Allah di sini ada yang sudah menikah dan sudah sedang hamil. Belum? Oke ya. Baik ya. Nanti yang kita ajarkan kepada pasien kita adalah tadi mewujudkan mindfulness tadi, jadi menyelaraskan 3H, hati, pikiran, dan tangan ya. Dibantu mama mudanya, bunda-bunda yang cantik yang tadi pos melahirkan ya, yang ada kecemasan, dibantu untuk tarik nafas, keluar nafas. Sampaikan bahwa apapun yang dirasakan pada saat menarik nafas dan mengeluarkan nafas, apapun itu harus diterima. Kita tidak akan mengawal atau mengkondisikan para bunda-bunda cantik, bunda-bunda muda itu untuk menolak semua rasa. Ya, silakan Kak, tarik nafas, keluarkan nafas. Ya, silakan tutup mata, buka matanya. Tutup mata, buka mata. Oke. Silakan perhatikan gerakan arah dari tangan saya dan suara yang didengar hanya suara saya dan suara musik yang sekarang ada di antara kita. Tidak ada suara lain. Tolong perhatikan, tetap badannya tetap rileks ya, tetap tegak. Tidak ada boleh ada gerakan obrak-abrik. Tetap tenang, tetap tegak. Ikutin arah tangan saya. Silakan lihat ke kanan. Silakan lihat. Oke. Masih ikutin arah dan gerakan tangan ya. Putar matanya mengikuti ke arah jarum jam. Oke. Saat ini ikutin arah tangan saya berlawanan jarum jam. Ikuti. Silakan saat ini bersenandung lagu yang paling kakak sukai.
apapun itu, hitung sampai 4 hitungan. 4, 3, 2, 1. Lakukan tapping di karateka chop. Oke. Dengan 2, boleh dengan begitu, boleh dengan 1, ya. Walaupun tubuh saya khawatir, tubuh saya tetap punya kemampuan alami untuk memproduksi ASI. Saya izinkan diri saya tenang, semakin tenang. Saya melepaskan kekhawatiran bahwa ASI saya tidak cukup. Tubuh saya diciptakan untuk menyusui, dan saya percaya prosesnya sebagai seorang ibu. Saya aman, bayi saya aman, segalanya cukup. Saya buka aliran hormon cinta, oksitosin, agar ASI mengalir dengan lembut. Saya sangat mencintai diri saya. Saya sangat mencintai anak saya. Ulangi lagi. Walaupun saya khawatir, tubuh saya tetap punya kemampuan alami untuk memproduksi ASI. Saya izinkan diri saya tenang, semakin tenang, dan semakin saya melepas ketakutan bahwa ASI saya tidak cukup. Tubuh saya diciptakan untuk menyusui, dan saya percaya prosesnya ini. Saya aman, bayi saya aman, segalanya cukup. Saya buka aliran hormon cinta, hormon oksitosin, agar ASI saya mengalir dengan lembut dan baik. Saya sangat mencintai diri saya. Saya sangat mencintai anak. Ulangi lagi ketiga. Tetap atur nafasnya ya, keluar masuk nafas ya, tetap nanti dipandu untuk Bunda, kakak tetap atur nafas ya, keluar masuk ya. Kita akan afirmasi atau mengulang kata-kata yang ketiga ya. Walaupun saya khawatir, tubuh saya tetap punya kemampuan alami untuk memproduksi ASI. Saya izinkan diri saya tenang, semakin tenang, dan semakin tenang. Saya melepaskan ketakutan bahwa ASI saya tidak cukup. Tubuh saya ini diciptakan untuk menyusui, dan saya percaya proses. Saya aman, bayi saya pasti lebih aman, segalanya cukup. Saya membuka aliran hormon cinta, hormon oksitosin, agar ASI mengalir dengan lembut. Saya sangat mencintai diri saya. Saya sangat mencintai diri. Kemudian tangannya dibalik, ya, tapping-tapping di antara kelingking dan jari sebelahnya. Kemudian pindah ke sebelah lagi, diruas ya, dan tapping-tapping di jari tengah dan telunjuk. Dan yang terakhir adalah tapping-tapping di ibu jari. Setelah itu, pasiennya diminta untuk merasakan rasa sakit atau rasa cemasnya di antara dua alis. Dua alis, Kak. Bukan di sini, Kak. Dua alis. Oke. Pakai kacamata, Kak. Jelas ya. Ya. 7 ketukan tadi. Kemudian di bagian tulang dari ujung dari alis atau eyebrow ya. Sambil Kak, gimana rasakan ya Kak di situ? Bagaimana rasa cemas Kakak? Ada rasa sakit?
Atau ada rasa apa Kak? Rasakan ya, nanti akan saya tanya. Kemudian di bawah hidung, dagu, satu tangan aja Kak. Kemudian di collarbone, di antara tulang-tulang rusuk ini. Kemudian tambahkan di bawah ketiak 3 sampai 4, 2 sampai 4 cm. Kakaknya diminta seperti itu. Kemudian taruh tangannya di kedua paha dan tolong dibantu untuk memberikan instruksi. Tarik nafas Kak, buang nafas. Pada saat kakak nanti menarik nafas, konsentrasikan bahwa energi aliran lembut oksitosin mulai masuk. Pada saat membuang nafas, konsentrasikan, cemasnya dibuang. Mau dibuang Kak, lebih tenang, semakin tenang dan semakin tenang. Ulangi sampai 3 kali ya buat pasiennya. Kak, tarik nafas ya Kak. Tarik dan hirup energi kekuatan Kak, mengeluarkan oksitosin, mengeluarkan air susu kakak dengan lembu, dengan deras Kak. Pada saat membuang nafas Kak, buang semua rasa cemas. Semakin tenang dan semakin tenang, semakin tenang. Sampai 3 kali, kemudian boleh diajak untuk pada saat nanti kakak membuka matanya, kakak sudah lebih tenang, lebih rileks, dan kakak akan merasakan aliran yang sangat lembut, yang sangat indah, yang sangat nyaman, sehingga kakak akan bisa memproduksi ASI lebih baik, lebih lembut, dan lebih penuh cinta. Silakan Kak, nanti saya akan hitung-hitungan mundur dari angka 7 misalnya ke 1. Pada angka 1 silakan membuka mata. Kakak akan lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih produktif pastinya. Saya mulai hitungnya Kak. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan membuka mata secara perlahan. Tarik nafas, keluarkan nafas. Tarik nafas lagi, keluarkan nafas. Oke. Tarik nafas dari hidung. Keluarkan nafas boleh dari mulut atau dari mulut. Semakin nikmat, semakin rileks, dan semakin ya. Setelah itu tanyakan kepada pasiennya, Kak, saya bawa skala nih, skala rasa cemas. Kira-kira sekarang yang mana? Ya. Nah, kalau Kak Lesya, ya Kak Lesya, bagus namanya nih. Kak Lesya, kalau Kak Lesya sudah afirmasi meskipun ke pasiennya, kadang-kadang kita yang jadi ngantuk duluan daripada pasiennya. Kita yang malah nanti gitu, malah bobo, pasiennya malah terus masih gitu. Gimana Kak Lesya? Ibu izin jadi lebih tenang, lebih santai, lebih rileks juga, betul Ibu. Benar serius. Betul. Jangan karena sekarang dihadiri para dosen loh ya, bukan loh ya. Baik ya Kak. Nanti kakak mengevaluasi dari chartnya tadi, skala nyeri. Yang mana kalau misalnya sebelumnya angka 8, apakah sudah rilis, sudah mulai berkurang, ataukah tetap? Kalau masih tetap berarti ketuk-ketukannya lebih banyak. Tadi beberapa titik ya. Kalau misalnya sudah berkurang, bisa ketukannya kurangi ya. Bisa nanti diulangi 3 kali dan pasiennya dibantu. Biasanya pasien tersebut karena masih panik attack ya, ibu-ibunya kan baru masih baru postpartum ya, masih ada kekhawatiran cemas. Nanti diagendakan aja. Kakak, nanti saya akan kembali ya. Ini sebaiknya diulangin seminggu
2-3 kali. Sampai insya Allah nanti kakak sudah mulai bisa nih, bisa mulai mengatur untuk aslinya. Kakak menerima semua rasa, ya. Gitu. Jadi cemas nggak usah dibuang kak cemasnya, dipeluk, diterima. Karena tadi ada kata-kata, aku sangat sayang pada diriku. Aku sangat sayang pada anakku. Kan nggak ada gara-gara cemasnya aku benci kamu ya. Tidak ya. Kemudian pada ibu-ibu atau mama-mama muda tadi, tolong diinfokan setiap bangun dari tidurnya tidak boleh langsung bangun. Ya, tolong untuk bersyukur, terima kasih. Kakak kan alhamdulillah kak, banyak loh kak yang kepingin punya anak gitu. Iya anaknya lucu banget gitu ya. Jadi ada afirmasi positif. Dalam interaksi, dalam komunikasi dengan pasien tadi 227, senyum, tarik kanan, tarik kiri, 7 detik, dan biasakan untuk senyum ya. Kemudian bawa energi positif kita, jangan energi negatif. Kalau lagi bad mood, lagi mood swing, menstruasi, kita masing-masing terapi sendiri dulu ya, sebelum nanti terapi pasien ya. Kak Ros, Kak Lina gitu ya, Kak Syakila. Jadi jangan kita tuh menerapi pasien kita sendiri nggak sehat gitu. Gimana nyatin orang kalau kita sendiri nggak sehat ya. Nanti akan ada chemistry-nya Kak. Kalau Kak Sakila, Kak Lisha ya, Kak Adinda nanti menerapi seseorang tapi auranya negatif atau auranya juga suffering, menderita ya. Mungkin lagi sakit banget, aduh lagi ada jadwal untuk terapi tapi aku lagi dysmenorrhea nih gitu ya. Jadi nanti terapi. Bagaimana caranya? Pegang rasa sakitnya. Kalau dysmenorrhea kan perut bagian bawah kan, SBR kan, segmen bawah rahim ya, dipegang ya, dipegang, disapa tuh. Siapa yang memproduksi hormon estrogen progesteron? Siapa? Siapa Kak Lisha? Organ apa? Belum bersuara Kak. Unmute dulu, cintaku cantik. I love you selamanya. Ya. Organ apa Kak? Mana kok suaranya belum kedengeran? Organ apa Kak? Emang nggak bisa suaranya terdengar ya? Kak Lisha ya? Kak Lisha, organ apa Kak? Siapa yang produksi hormon estrogen progesteron itu siapa? Organ apa maksudnya? Kalau siapa ya Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jawabannya idem dong nanti. Siapa? Apakah organ apa? Ibu organ ovarium. Oke. Kenapa kakak ragu-ragu? Ini kan nggak masuk nilai, nggak ada den ya, ya semuanya belajar ya. Oke. Jadi disapa nanti organnya. Assalamualaikum atau selamat pagi organ ovariumku. Aku cinta banget sama kakak. Ya. Aku terima rasa sakit ini menjadi salah satu bagian dari kehidupanku. Aku yakin nanti akan baik-baik saja, sehat. Aku lagi mau nerapi nih, gitu. Jadi kita curhat lah, gitu ya. Jangan curhat sama yang lain. Kadang-kadang curhat sama lain, gitu. Kamu mau ngeluh-ngeluh terus ya. Curhat, gitu ya. Aku terima kok sakit ini. Aku yakin kamu mau terapi, kamu sehat-sehat ya. Ya, aku cinta padamu. Maafin kalau aku kemarin itu salah-salah, gitu ya. Ya kemarin pagi Mas, akunya makan sembarangan, jadi lambungku sakit. Terus aku dysmenorrhea juga. Maafin ya. Aku cinta kamu, sehat ya kamu. Aku cinta banget sama ovarium. Itu adalah organ yang terbaik yang diberikan Allah kepada kamu. Gitu ya. Nanti akan beda Kak rasanya. Yang tadinya mungkin sering dysmenorrhea ya. Yang paling penting adalah kendalikan nafas dulu, mindfulness dari nafas. Kemudian baru sapa-sapa yang sakit ya. Setelah itu nanti rasakan nyerinya, tapping-tapping di antara alis, tapping-tapping di tulang dari alis tadi, ujung alis, tapping-tapping di bawah mata, tapping-tapping di bawah hidung, tapping-tapping di dagu. Biasanya akan ada rasa nyeri. Gimana seperti itu? Baru gas berangkat. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin Tuhan oleh terapi. Kemudian chemistry kita bangun dengan pasien kita secara empati, kemudian
untuk komunikasi terapeutik ya sampai akhir, nanti bisa kita ulang sampai 3 kali ya. 3 kali sesi itu ya sekitar kalau misalnya completely itu ya sekitar 1 jaman lah, 1,5 jam sampai 2 jam ya. Nah, nanti kita kembali lagi ya, insya Allah gitu kan. Nanti akan narik cuan ini ya. Nanti besok akan jadi ekstra bonus untuk EFT cari cuan ya, menarik rezeki, menarik jodoh gitu kan ya. Karena ini untuk Gen Z ya, nanti ada ekstra. Besok, insya Allah kalau waktunya cukup, nanti Dokter Is akan memberikan ekstra bagaimana tapping-tapping atau EFT ini insya Allah akan menarik rezeki, menarik peluang gitu ya, akan menarik misalnya pasangan hidup gitu ya, yang lebih baik gitu ya. Demikian Kak. Kak Tata, terima kasih Kak Alicia. Terima kasih banyak ya, sehat bahagia mulia selalu. Amin. Insya Allah dimudahkan sampai ketemu besok ya Kak. Tolong nanti untuk masing-masing kelompok sudah punya satu identifikasi emosi, kemudian setup statement, kemudian chartnya untuk mengenali seberapa seberapa ringan atau beratnya dari emosi tadi, chart untuk level rasa cemas tadi tolong dibawa gitu ya. Kemudian seperti itu aja, pakai bajunya yang rileks gitu ya, karena besok kita akan banyak praktek 2 hari ya. Pakai bajunya yang rileks, kerudungnya yang rileks, baju juga rileks ya. Karena settingnya juga di bawah insya Allah. Pakai sepatu juga yang gampang buka copot ya. Gak usah pakai high heel ya. Nanti kalau kita ada gala dinner yang lain ya, baru pakai high heel. Demikian, terima kasih. Mohon maaf segala salah dan kata. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya untuk sesi praktik hari ini, sore ini. Silakan. Saya kembalikan dulu ke Kak Tata ya, selaku MC. Iya, baik Nah, dokter. terima Terima kasih kasih Kak. Terima banyak. kasih Kak. Kita Assalamualaikum sudah warahmatullahi wabarakatuh. belajar sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah belajar sama-sama praktik dari FT. Nah, karena berhubung, mohon izin dok, waktu sudah menunjukkan 14.44, mungkin diskusinya bisa berlanjut besok. Karena besok juga ada pertemuan secara offline, mungkin bisa lebih terbuka lagi untuk bertanya. Dan mohon izin dok, karena sesi dokter sudah selesai, izin kami menyerahkan sertifikat secara simbolis terlebih dahulu. Baik.